Selamat pagi Gereja Tuhan, Happy Sunday. Senang sekali untuk bisa bersama-sama pada hari ini. Dan di IFGF kita bersyukur Life in Calling dalam 3 bulan yang pertama ini kita sudah memasuki chapter yang baru. Bulan lalu juga kita belajar mengenai Take a Stand. Dan kita diajak untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan lewat doa, ya prayer, lewat pujian. Berapa dari kita merasakan berkat ya kalau waktu kita berdoa dan berpuasa, ternyata berkatnya itu luar biasa. Nggak hanya rohani tapi jasmani. Yang percaya katakan amin. Nah, Jumat kemarin kita juga berdoa bersama-sama di beberapa center Fast Friday. Dan saya mengundang setiap Jumat yang pertama. Jadi boleh tandain kalender untuk kita berdoa bersama-sama. Ya, berpuasa bersama-sama just once a month, 1 hari dalam 1 bulan kita bisa berkumpul juga secara korporat untuk berdoa. Nah, bulan ini kita akan masuk dalam tema Shout of Praise. Dan saya mau meneruskan perjalanan kita bersama-sama dengan Yosua. Ini bukan Kojos atau bukan Om Jos, tapi ini Yosua yang ada di kitab Yosua di Alkitab di Perjanjian Lama. Dan kita mau meneruskan apa sih yang terjadi setelah Yosua bersama bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Kita lihat sama-sama Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-15. Dikatakan di sini, saya mau kita baca sama-sama ya. Bapak Ibu cuma 3 ayat, kita baca sama-sama biarlah atmosfer di Balai Sarbini maupun Anda yang menyaksikan secara online bisa ada kedengaran suara firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran ya. Ada suara yang terdengar. Are you ready? Yosua 5 ayat 13 sampai 15. 2, 3. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ketika kita masuk di bulan ini dan belajar mengenai Shout of Praise, hari ini kita akan melihat bagaimana Yosua berjumpa dengan Tuhan. Dan kemudian dia menyembah. Ada satu tindakan, dia sujud menyembah. Tidak dituliskan pada waktu itu apakah dia menyanyikan pujian, tapi dia berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau berbicara mengenai pujian penyembahan, itu juga memang banyak sekali berhubungan dengan apa yang namanya musik. Itu sebabnya dalam ibadah kurang lebih 30 menit tadi kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena ada kuasa, saudara. Berapa dari kita tadi waktu Pastor Jos juga ngajak kita bersorak, itu rasanya udah luar biasa. Amen. Jumat kemarin jarang-jarang ya kita berdoa, kita sujud menyembah sekitar 10-15 menit. Itu just worship and then the presence of God, hadirat Tuhan yang menjamah. Ada yang nangis, ya ada yang saya juga merasakan kelegaan. Dan Yosua pada waktu itu sujud menyembah, ada ekspresi. Karena pujian tuh nggak bisa cuma sekedar diem-diem aja, ada ekspresi yang perlu dinyatakan. Dan seringkali memang berhubungan dengan musik. Karena musik itu ada kekuatan, ada kuasa. Nada-nada yang kita nyanyikan itu aja ada berkuasa. Saya kasih contoh, tanpa saya ngomong, saya akan memberikan atau menyanyikan 3 melodi. Hopefully nggak fals ya Just ya. Kenceng banget ketawanya di belakang. Dengan 3 nada. Dulu ada acara berpacu dalam melodi.
Tapi kalau 3 nada ini saya nyanyikan, saya jamin sebagian besar dari Anda bisa menebak dan membayangkan sesuatu. Oke, are you ready? Saya nyanyi 3 nada ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi pasti ketika saya nyanyikan 3 nada, Anda akan membayangkan sebuah benda yang bisa dinikmati. Are you ready? Siap ya? Nggak usah ngomong dulu, bayangkan aja bendanya. Tereret. Wah, ketawa semua. Semua pasti jangan ngomong, bayangannya pasti sama. Betul? Coba bisik kiri kanan, sama nggak yang kalian bayangkan? Lihat kiri kanan. Oh ya. Oke, kekuatan dari musik. Ada yang nggak tahu karena lahirnya mungkin baru lahir gitu ya. Tapi itu kekuatan. Saya kasih lagi satu contoh. Mau lagi nggak? Ntar catat. Atau yang itu di rumah tulis di kolom chat. Nanti dari IFGF Office akan memberikan hadiah kepada yang menjawab dengan tepat. Dikirimin Injil. Ada 3 nada lagi yang saya nyanyikan, Anda pasti akan juga tahu. Just 3 nada. Cuma 3 nada. Siap? Teng, teng, teng. Waduh, banyak yang ketawa semua. But you got my point. Ada terusannya ya. Teng, 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 teng. Ini lebih susah, tapi you got my point. Anda dapat poinnya. Anda bisa bayangkan ketika kita memuji Tuhan dan kita mengatakan Allah itu bertakhta di atas pujian. Tuhan Raja, dan Dia akan melakukan hal yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. So, itu luar biasa. Saya mau lanjut ya. Jadi tadi kita baca ayatnya, Yosua menyembah, berjumpa dengan Tuhan. Tapi sebelum perjumpaan itu sebenarnya ada peristiwa-peristiwa ketika mereka sudah menyeberangi Sungai Yordan, dan sebelum Yosua berjumpa, encounter dengan Tuhan. Yang terjadi apa? Waktu mereka nyebrang Sungai Yordan aja musuh-musuh udah takut. Kedengeran dan mereka takut. Anda baca nanti Yosua 5. Kemudian Tuhan mengingatkan juga, ini generasi yang kedua belum mengadakan ikatan perjanjian dan belum ingat tuh. Sehingga mereka disuruh disunat semua. Sekarang kita bukan sunat yang jasmani, cuma make sure kita udah disunat hati kita. Dan kemudian mereka campingnya itu di Gilgal. Mengingatkan, namanya artinya rolled away, sudah dihapuskan celak Mesir itu. Dan mereka mengadakan perjamuan. Seperti tadi kita mengadakan perjamuan, saudara. Perjamuan Paskah untuk mengingatkan apa? Bahwa mereka udah bisa keluar dari Mesir dengan satu mujizat di mana mereka nggak mati. Karena apa? Ada darah domba yang ada di palang pintu orang Israel. Itu sesuatu yang signifikan sekali. Dan Yosua bersama bangsa Israel diingatkan. Dan kemudian Yosua siap-siap. Dia udah gemeteran sebenarnya. Kenapa? Karena baru kali ini dia berperang gitu, harus memimpin, harus kasih strategi, dia nggak mengerti. Itu sebabnya tadi kita baca ya, dia mengintai lagi Yeriko. Tapi di situ dia berjumpa. Ini poin pertama yang saya mau bagikan, perjumpaan yang mengubah hidup. Perjumpaan yang mengubah hidup. Di ayat 13 tadi dikatakan ketika Yosua dekat Yeriko, dia lagi lihat-lihat, dia lagi melayangkan pandangnya, dan dia melihat tembok, a fortified city, kota yang dibentengi, tembok yang tebal. Dan Yosua pada saat itu sebenarnya lagi mempersiapkan, aku punya senjata apa ya, prajurit-prajurit ini pada punya senjata apa ya. Oke lah, kalau senjata tajam, pedang, semua kita siap. Tapi tangga kita belum siapin. Ada tembok nih saudara, belum ada tangga, mungkin kita mesti buat dulu tangganya dan sebagainya. Tapi lagi dia berpikir semuanya itu, lagi dia juga gak tahu apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba dikatakan di ayat 13, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya.
Dan kemudian Yosua mendekati dan bertanya begini, kamu ini kawan atau lawan? Karena Yosua lagi bersiap-siap, laki-laki itu pegang pedang, saudara. Kawan atau lawan? Dia juga udah mungkin siap-siapin gitu ya, pedangnya dia. Apakah saya langsung akan fight? Tetapi dijawab, bukan, akulah panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua melihat kawan atau lawan, mungkin dia cuma melihatnya secara horizontal. Dia berpikirnya nggak bisa berpikir vertikal. Seringkali dalam kehidupan kita juga melihat hal-hal terjadi itu horizontal. Ada masalah, ada benteng. Yosua cuma lihatnya horizontal. Gimana ya? Pengalamanku, apa sih yang aku bisa lakukan? Berapa sih pasukanku, kata Yosua. Mungkin Anda juga pikir, berapa sih uang yang ada di tabunganku? Bagaimana sih keadaan keluargaku, keadaan bisnisku, keadaan gerejaku, keadaan pelayanan. Kita seringkali berpikir yang horizontal, yang kelihatan gitu, saudara. Nggak salah sih. Tapi jangan cuma melihat yang horizontal. Karena waktu ditanya ini kawan atau lawan, dijawab bukan. Aku ini panglima bala tentara Tuhan. Saudara, pagi hari ini, ayo, can we look up more often, lebih sering daripada kita khawatir akan keadaan yang ada di sekitar kita. Karena pada waktu kita look up, kita nggak cuma lihat keadaan sekitar. Sebenarnya kita lagi melihat panglima bala tentara Tuhan. Kita sedang berjumpa dengan Kristus sendiri. Kita sedang berjumpa dengan Tuhan sendiri. Di Alkitab ada banyak peristiwa demi peristiwa di mana ada perjumpaan, ada encounter. Kita lihat Abram waktu itu, namanya dulunya Abram gitu ya. Tapi kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia berani keluar dari daerahnya, dari comfort zone-nya. Dan kemudian terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan sampai namanya aja berubah. Dari Abram jadi Abraham. Itu ada alfabet He, gitu ya. Alfabet Ibrani yang adalah unsur Tuhan, Yahweh, Yod He, Vav He. Berubah namanya, ada identitas yang baru. Mentornya Yosua, Musa. Dia juga sedang hilang arah pada waktu itu. Ada di padang gurun mengembalakan domba-domba. Tapi kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, ada semak belukar yang menyala. Dan kemudian Musa mendapatkan satu assignment, ada purpose yang jelas, ada tujuan yang jelas untuk membebaskan atau membawa umat Israel untuk keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Di Alkitab ada Gideon juga, seorang yang takut sebenarnya pada waktu itu kalau dapat assignment untuk melakukan sesuatu yang besar. Tapi Tuhan berjumpa juga dengan Gideon. Dan Gideon melakukan hal-hal yang dahsyat. Dia meruntuhkan mesbah Baal dan menjadi pahlawan bagi orang Israel. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi? Oh pastor, saya udah dibaptis air gitu ya. Tapi saya katakan benar enggak sudah berjumpa? Saya percaya pasti sudah lewatin kelas kam, ya, udah belajar. Dan indahnya kalau yang belum ikut kelas kam itu ada spiritual encounter. Di mana kita juga belajar untuk benar-benar mengalami Tuhan. Didoakan baptis Roh Kudus. Saya masih ingat waktu pengalaman saya dibaptis Roh Kudus itu, waktu itu di IFG Stillwater, peristiwanya lagi di iCare, lagi setelah selesai bahkan. Saya bicara sama Pastor Harminto dan kemudian tanya mengenai baptisan Roh Kudus, lalu kita berdoa. Saya didoakan dan nggak lama berbahasa roh, dan ketika saya berbahasa roh itu lama banget.
Saya baru ngecek lagi sama istri saya Grace, dia ada juga malam hari itu. Dan dia bilang nih satu cowok ini bikin lama gitu ya, padahal udah pengen pulang yang lain. Ini dia masih berbahasa Arab terus gak kelar-kelar. Akhirnya mereka pulang, sore saya ditinggalin. Saya dengan roommate saya waktu itu. Sampai cukup malam, tapi saya sadar enak gitu aja. Cuma akhirnya saya gak enak hati ya, karena udah mau jam 12. Saya bilang oke, Pastor sorry nih sampai malam gitu. Tapi Pastor Adam itu nganterin kami tinggal di dorm waktu itu. Sampai di dorm, kamar dorm, saya berbahasa Arab lagi terus. Nah teman saya ini ya baru lah dia ya, baru mau sungguh-sungguh lahir baru. Tapi singkat cerita malam hari itu saya tumbangin tangan dia juga, dia berbahasa roh juga. Kami berdoa sampai pagi waktu itu, baru tidur. Wah itu luar biasa. Encounter, perjumpaan. Dan saya percaya gak cuma Yosua yang berjumpa dengan panglima bala tentara Tuhan. Setiap dari kita punya kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena one encounter with God, I said it again, one encounter with God can change everything. Amin. Amin. Saya berdoa pagi hari ini mungkin Anda yang mengalami tantangan dalam kesehatan. Anda yang mengalami tantangan dalam keuangan, dalam relationship. Mungkin ada yang kayaknya waduh keadaan rumah tangga saya pastor rasanya sulit sekali. Tapi saya berdoa supaya Anda juga mengalami yang di rumah. One encounter with God that can change everything. Amen. Amen. Perjumpaan Yosua dengan panglima bala tentara Tuhan itu membawa perbedaan. Karena dari tadi cuma mengintai, lihatnya tembok, lihatnya yang horizontal, kemudian dia bisa melihat kepada Tuhan. Dan di situ poin kedua saya. Ada encounter, ada perjumpaan yang membawa kepada penyembahan. Ayat 14 tadi dikatakan, panglima bala tentara Tuhan itu bilang, aku bukan kawan atau lawan. Aku ini Tuhan. Dan sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah. Dan berkata kepadanya apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini. Saudara, kadang-kadang kita ini terlalu dalam tanda kutip casual sama Tuhan. Saya tahu bahwa ya oke lah. Ada lagunya gitu ya, I'm a friend of God gitu ya. It's okay, gak apa-apa, saya juga suka lagu itu, nyanyi itu. Tapi kita gak bisa lihat Tuhan tuh cuma temen. Bro, kita. Walaupun Tuhan juga bilang, yang kamu juga bisa aku sebut saudara-saudaraku jika melakukan perintahku. Tapi kita harus punya honor that He is Lord. He is Lord. He is Lord. Dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan, bukan kawan atau lawan. Satu waktu saya sama Pastor Jimmy pergi ke Afrika dan ada satu sinode yang besar. Dan itu itu jutaan saudara kalau lagi KKR. Dan itu leader-leadernya sangat hormat sekali dengan pastornya, bishopnya. Jadi kalau datang nih saudara ya, ini benar saudara, sampai hari ini juga rasanya masih begitu. Kalau di Jawa kan modelnya gitu kan, kalau menghadap raja gimana? Mesti jongkok gitu ya. Terus kalau habis di depan raja nggak boleh mantatin raja saudara, mundur gini saudara. Dan kalau di sana mereka sampai rebah begini saudara, serius bener saudara, sekalian push up, begini. Serius. Saya nggak bohong, I didn't make it up. Saya sama Pastor Jimmy lihat-lihatan gimana ya kita. Tapi kita kayak orang Jepang. But itu show apa sih sebenarnya? Honor. Menghormati. Seberapa seringnya saudara, we lost the art of kneeling down and worship Him. Kita tuh udah kehilangan, karena kita kebanyakan apa? Di gereja ya duduk, berdiri, nggak apa-apa sih.
Kemarin Jumat kemarin tuh benar-benar aduh. Roh Kudus bilang, kita lagi nyiapin ini. Yosua apa saudara? Dia nggak cuma, oh Tuhan ya gitu. Enggak saudara. Dalam bahasa aslinya benar-benar saudara sujud. Nggak cuma begini saudara. Sujud menyembah tuh seperti ini. Kepalanya apa dibilang? Kena tanah saudara. Saya tahu sih di Balai Sarbini, tapi tadi udah saya minta dibersihkan khusus. Tapi udah keinjak-injak lagi sama singer. Tapi Yosua nggak cek lagi ini bersih apa enggak. Tapi dia sujud menyembah. Saudara, ada orang-orang ya, saudara kepercayaannya berbeda sama kita. Tapi kalau dia sujud menyembah, itu 5 kali dalam sehari kepalanya sampai ke tanah. Saudara. We lost the honor to worship him. Tapi perjumpaan itu bawa Yosua lagi kepada penyembahan. Karena sebenarnya manusia itu selalu cari sesuatu, saudara, untuk disembah. Manusia selalu cari sesuatu untuk disembah. Di zaman dulu, ya kan animisme, cari juga sesuatu untuk disembah. Nyarinya apa? Pohon, kuburan, betul. Alam raya ini, bintang, bulan bisa disembah, saudara. Zaman modern, wah ngapain worship pohon gitu ya. Lebih baik yang lebih keren, lebih cool, ada selebriti gitu ya. Saya baru diajarin sama Pastor Jos, katanya ada Tay di Singapura, katanya. Nggak baru tahu dia, TS, yang rame banget di Singapura gitu ya. Orang berjubel-jubel mau nonton TS di Singapura. Oh, atau yang nonton ES tadi malam di Jakarta. Oh, ada juga fansnya. Tapi di sini semua lebih banyak fansnya Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Saya cuma ngetes aja, Jos. Soalnya kalau yang fansnya itu nggak ada di Balai Sarbini, lagi ada di Singapura mungkin. Perjumpaan yang membawa kepada penyembahan. Karena ketika kita menyembah, saudara, sebenarnya kita itu makin menyerupai Dia yang kita sembah. Satu waktu Yesus di Yohanes 4 itu lewat Samaria. Ini Anda udah kalau yang baca Injil pasti tahu ceritanya Yesus bertemu dengan perempuan di Samaria. Tapi singkat cerita, pada waktu itu mereka berbicara mengenai penyembahan juga. Dan wanita itu bilang, kami biasanya nyembahnya Tuhan tuh di gunung ini, ya Gunung Gerasim. Tapi kan kamu, karena dia pikir Yesus orang Yahudi, kamu di Yerusalem. Berbicara mengenai tempat, berbicara mengenai satu keadaan, dan Yesus berkata demikian. Ini kita lihat ayatnya ya, Yohanes 4 ayat 21. Yesus bilang begini, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, di daerah Samaria ya, Gunung Gerasim. Tapi juga bukan di gitu ya, Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23 perhatikan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan perempuan itu jawab, iya aku tahu sih. Nanti ada Mesias yang akan datang yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia
yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ada satu penyembahan, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. To worship Him in spirit and in truth. Karena Allah itu roh. Dan menyembah di dalam roh berarti bukan cuma sekedar kebiasaan atau ritual saja. Bukan sekedar kebiasaannya begini. Tapi itu keluar dari roh, dari hati yang menyembah. Menyembah dalam roh juga artinya gak terikat tempat dan waktu. Anda menyembah Tuhan gak harus, harus jam 9 di Balai Sarbini. Tapi di rumah juga bisa. Ya, karena Allah itu adalah roh. You can worship. Dan Anda bisa melibatkan hati Anda, roh Anda, ya bahkan berbahasa roh ketika menyembah Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga menyembah dalam kebenaran. Dan kita bersyukur ya saudara ya, bahwa dalam kebenaran itu artinya memang kita ini, tadi Pastor Jo sudah bilang, sudah dibenarkan oleh Tuhan. Artinya kita gak bawa kambing, domba sebagai korban. Belum lagi di perjanjian lama, ya cuma bawa kambing domba kepada imam, terus imam yang masuk ruang kudus. Dan imam besar tuh, ruang maha kudus tuh masih setahun sekali lagi zamannya Musa. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Tirai yang membatasi kepada ruang kudus itu untuk berjumpa dengan Tuhan sudah robek, sudah gak ada lagi saudara. Itu membuat kita bisa, orang-orang yang sudah dibenarkan untuk menyembah Dia. Dan menyembah di dalam kebenaran berarti juga kita menyembah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, disitulah sebenarnya kita juga menyembah, membawa kehidupan kita kepada penyembahan. Dan ini membawa saya kepada poin yang terakhir. Semuanya katakan haleluya. Kalau pendeta bilang poin terakhir, itu biasanya masih baru 50%. Perjumpaan di tempat kudus. Tapi kalau pemain keyboard sudah masuk, artinya memang sudah tidak lama lagi. Berasa cepat gak hari ini? Perjumpaan di tempat kudus. Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Hampir tadi pagi saya juga bilang sama singer-singer, karena tadi saya mau gitu ya, ini udah bersih gitu ya, tanggalkanlah semua sepatumu sebelum naik ke mimbar. Hampir, nggak jadi tapi saudara. Mereka masih pada pakai sepatu, karena sepatunya ada yang baru beli gitu ya, sepatunya bagus. Tapi Yosua disuruh menanggalkan kasutnya. Itu menunjukkan apa sih saudara? Buka sepatu gitu. Hormat. It's honor. Menunjukkan penghormatan. Menunjukkan bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kasut juga melambangkan apa sih saudara sebenarnya? Kasut itu sebenarnya juga kalau dipakai itu melambangkan otoritas sebenarnya. Ingat anak terhilang tuh waktu balik gitu ya. Bapaknya bilang suruh kasih robe pakaian, suruh kasih sendal yang bagus. Belum ada Adidas atau Nike, tapi paling enggak nice sandal. Lambang apa? Otoritas. Dan situ pada waktu Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu. Sama pagi hari ini juga saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, tanggalkan kasutmu. Artinya apa? Tanggalkan kekuatanmu sendiri, kemampuanmu sendiri, otoritasmu sendiri. Jangan, tanggalkan. Kita ada lagi di depan Tuhan. Kita ada di tempat kudusnya. Perjumpaan dengan Tuhan membawa kita masuk, berjumpa dengan Dia. Waktu saya nulis lagu,
oleh kuasa darah-Mu. Itu bagian pertamanya, verse-nya itu saya dapat benar-benar saya lagi masuk satu rumah, saudara. Dan tiba-tiba memang muncul, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Dapatnya cuma segitu. Karena saya udah masuk. Tapi dapat itu. Saya lagi tadi pagi ngomong apa gitu ya. Rumahnya aja masih ingat, saudara. Halaman tuh, saudara. Masuk. Waktu pulang kayaknya enak nih gitu ya. Saya worship, saya terusin gitu ya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Bawa apa ya datang sama Tuhan? Nggak bawa kambing domba lagi sekarang. Tapi bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Holy place. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kita udah posisi dibenarkan ya saudara. Kau layakanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oke, cukup dulu. Dapatnya segitu saudara gitu. Refnya baru saya kerjakan lagi tuh bareng-bareng dengan teman saya, ada Caroline, ada yang kenal sama Ludianto. Itu lagi itu memang lagi mau rekaman soalnya. Jadi memang mesti ngarang lagu. Ngerti lah ya Pastor Jos ya. Dikejar target juga. Tapi saya dapat itu perjumpaan di tempat kudus. Dan Tuhan udah layakkan kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kenapa sih seperti itu ya saudara ya? Raja Daud, a man after God's own heart. Dia tahu saudara. Dia kumpulkan, maka itu Mazmur itu banyak sekali dari Daud. Dan dia bilang memang kita ini diperintahkan untuk memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 1, haleluya. Semua sorakan haleluya, 2, 3, haleluya. Pujilah Allah di mana saudara? Dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Saya katakan tadi ya, pujian itu perlu diekspresikan. Saya nggak bisa cuma liatin Pastor Jos gitu ya. Dia sih lagi nyatet khotbah saya selalu. Terus, Jos, gue barusan memuji lu loh. Dia bilang, apa? Dalam hati tadi saya bilang, sepatu lu bagus gitu. Nggak tahu dia. Anda juga nggak tahu tadi saya lagi memuji apa. Tapi kalau saya bilang, Jos, I like your shoes. Sepatu lu bagus. Nggak ada amin. Oh, dia malah bahkan mau memberikannya kepada saya. Saya ukurannya beda. Tapi dia tahu. Dan bukan hanya Jos yang tahu, Anda juga tahu saya sedang memuji siapa dan memuji apa. Anda nanggep ya? That's why, itu sebabnya di Mazmur itu paling enggak ya saudara, ada 9 ekspresi pujian. Ada beberapa, aduh Pastor Dan saya gak gitu bisa nyanyi. Gak apa-apa, gak usah nyanyi, ngomong. Ini yang pertama, ada suara, dengan suara ada 3 cara. Ngomong bisa saudara, berkata-kata. Mazmur 34 ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saya kalau bangun tidur, saudara, saya gak bisa langsung nyanyi. Tapi saya biasakan kalau bangun tidur, haleluya. Apa? Supaya kata pertama yang keluar adalah kata pujian. Jangan bangun tidur, aduh, apalagi tomorrow is Monday, aduh bangun tidur.
Apapun yang sulit, Anda bilang haleluya. Amen. Berkata-kata. Kalau yang dikaruniai talenta nyanyi, ya sekalian nyanyi. Enggak juga enggak apa-apa. Saya suka bilang di surga itu ada mesin auto tuning. Sefales apapun sampai surga udah merdu aja. Dicampur dengan harmoni dari semua anak-anak Tuhan yang memuji Dia. Bernyanyi, bermazmurlah bagi Allah, bernyanyi, bersorak. Nah ini, shout of praise. Saya pernah ditanya di sini saudara, seorang habis ibadah, ini udah beberapa tahun lalu. Tiba-tiba dia datang. Ngapain sih teriak-teriak di gereja? Emangnya Tuhan budek? Serius. Saya bilang, enggak. Tuhan enggak budek. Orang enggak ngomong aja Tuhan bisa tahu isi hati kita. So why? Why shout? Saya bilang, karena firman Tuhan, karena kebenarannya ngomong gitu. Mazmur 47 ayat 2. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Saya bukain ayatnya. This is Bible. Have you read your Bible? It's in the Bible. It's in the Psalm. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Mazmur 27 ayat 6. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Shout of praise. Shout of praise. Gak cuma dengan suara, kita bisa pakai tangan kita. Kita bisa angkat tangan. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mazmur 63 ayat 5. Ngapain sih, udah capek kerja semingguan ngangkat tangan lagi. Ngangkat tangan ini berbagai macam saudara. Kalau gini menandakan penyerahan. Tuhan aku udah nyerah. Bener kan kalau disuruh freeze, nyerah. Udah deh. Ini menunjukkan penyerahan. Kalau yang begini menunjukkan lagi butuh pertolongan Tuhan. Butuh bantuan. Kalau ini mungkin seperti anak kecil yang lagi mau menggapai bapaknya. Help me, Father, help me. Pastor Jos paling sering kalau gini angkat tangannya. Tapi apapun, full tiang, setengah tiang, seperempat tiang. It's in the Bible. Angkat tangan, angkat tangan. Anda bisa tepuk tangan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Mazmur 47 ayat 2. Kalau yang diberi talenta lebih kayak Lea ya. Main musik. Main musik. Mazmur 33, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah pakai gambus 10 tali. Ini Evan cuma bass 4 senar, 5 senar, paling 6 senar ya. Coba sekali-kali bass 10 senar, belum ada. Itu dengan tangan kita. Dan yang ketiga, bagian ketiga ada 3 lagi, ini dengan postur tubuh. Dikatakan berdiri, ya. Berdiri itu menunjukkan apa? Honor juga sih. Dan ini, kalau ini sih sering kita lakukan ya. Walaupun ada beberapa yang suka, pas bilangin WL-nya jangan lama-lama berdiri. Gitu ya. Berdiri menunjukkan penghormatan. Kadang-kadang di gedung ini gitu ya, apalagi kalau presiden datang, pasti kita disuruh apa? Berdiri. Menunjukkan apa? Penghormatan. Ada momen sekali dalam hidup saya berasa begitu tersanjung. Karena saya masuk gedung juga. Dan tiba-tiba semua orang disuruh berdiri, saya mau masuk. Dan waktu saya masuk, tiba-tiba ada lagu. Teng, 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 teng. Lagunya bukan itu sih ya. Lagu apa udah. Tapi saya masuk sama istri saya waktu itu. Wah, semuanya berdiri tepuk tangan. Wah, saya merasa tersanjung. Tapi coba memang itu kan cuma sekali, seumur hidup gak boleh dua. Rasanya sih, waduh, tapi berdiri menunjukkan penghormatan. Menari. Kita bisa menari. Daud waktu itu yang menari ya, sampai istrinya sendiri bilang gitu, gak tau malu raja. Menari-nari, lompat-lompat.
Seperti Daud menari, ada lagunya. Tapi Daud melihat itu kepada Tuhan. Dan ada juga di situ bersujud, saudara. Sujud menyembah. Sujud menyembah. Coba nanti saudara renungkan di Mazmur 96 ayat 9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya segenap bumi. Pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita mengekspresikan ya pujian kita kepada Dia, kita menghormati Dia. Mazmur, saya akan tutup dengan ini, 22 ayat yang keempat atau yang ketiga kalau bahasa Inggris. Allah itu bertahta di atas pujian. Amen. Kayaknya nggak cukup cuma Lea kalau ini, seluruh tim aja yang maju. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Mazmur 22 ayat 4, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Terjemahan lain katakan dia yang kudus, yang bertahta, enthroned in the praises of the people. Pada waktu kita meninggikan Tuhan, seperti pada waktu Yosua tadi, sujud menyembah kepada Tuhan, itu sedang mengatakan apa saudara? He is Lord. Dia itu Tuhan. Yosua itu bilang kan, kau Tuhan, kau Tuhan, kau Tuhan. Katakan kepadaku apa yang aku harus lakukan. Pagi ini saudara, bahkan sepanjang bulan ini, saya berdoa supaya saudara bersama-sama dengan saya ngalamin yang namanya penyertaan Tuhan. Kuasa Tuhan itu nyata secara real, secara lebih daripada sebelum-sebelumnya. Yang mau itu katakan amin. Penyertaan Tuhan dalam keluargamu, penyertaan Tuhan dalam pelayananmu, penyertaan Tuhan dalam kesehatanmu, penyertaan Tuhan dalam bisnismu, pekerjaanmu. Because He's the God who enthroned in the praises of your people. Amen. Amen. Biasanya lagunya yang lebih pelan gitu ya. Tapi saya mau karena ya shout of praise gitu. Tadi lagu yang pertama, by the way banyak dari Anda juga tadi datang. Kadang-kadang, aduh Tuhan gimana ya. Mungkin parkirnya susah kali ya. Tapi kalau mau lihat konser aja ES atau yang TS yang di Singapura itu bisa berjam-jam sebelumnya. Ngantri dulu lagi ya. Kita gak usah ngantri. Tapi paling gak ibadah jam 9, ayo ready. Tadi jam 9 tepat gitu. Itu lagu yang pertama ini. Bertahta judulnya ya. Bertahta ya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi lagu ini. Tapi sambil nyanyi lagu ini saya mau saudara datang dengan satu sikap. You are Lord. Kau ini Tuhan. Ini tempat kudusmu Tuhan. Aku mau menghormati Engkau. Karena Engkau Allah yang bertahta. Dan aku percaya ketika aku memuji menyembahmu, ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Ada kuasa di mana yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang miskin akan diperkaya, yang merasa terhina akan mendapatkan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Yeah, come on. Bertahta. Yes. Yo, tepuk tangan. Kau berikan arti hidupku.
Engkau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi. Everybody, Kuasamu nyata. 1, 2, 3, let's go. Derajat bertahta di atas puja, hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasamu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Yes, oh God, yes, oh God, yes, oh God. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Bapa, kami datang kepadamu. Sebagai anak-anak-Mu kami mengangkat tangan kami kepadamu. Tanda bahwa kami mau look up, kami mau lihat secara vertikal kepadamu. Engkau bukan sekedar kawan, tapi Engkau Tuhan. Dan Engkau layak untuk menerima pujian dan sembah kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kadang kami enggak menghargai hadirat-Mu. Sometimes we just wanna take things casually, tapi Tuhan ampuni kami. Ini tempat kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus membangun kehidupan, gaya hidup untuk memuji dan menyembah. Thank you Lord for your presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Aku berdoa Tuhan, setiap dari kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Perjumpaan yang akan mengubahkan kehidupan kami. Perjumpaan yang akan membawa kepada penyembahan kepadamu. Perjumpaan di mana kami menyadari akan hadirat-Mu yang kudus. Dan kami boleh ekspresikan pujian itu. Kami gak malu lagi untuk bersorak bagi Engkau. Kami gak malu lagi Tuhan untuk sujud menyembah-Mu, berhiaskan kekudusan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, apapun yang menjadi kebutuhan-Mu, ketakutan-Mu, mungkin tembok-tembok Yeriko yang kelihatannya begitu tidak mungkin untuk ditembus. Pagi hari ini kami berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Panglima Bala Tentara Tuhan. Kami gak akan berperang sendirian, tapi Engkau yang akan berperang ganti umat-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, apapun yang Kau perintahkan, ajar kami taat Tuhan. Dan biarlah di akhir ibadah ini Engkau juga yang membuka tingkap-tingkap surgawi, mencurahkan berkat ke dalam lumbung kami anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh diberkati waktu kami masuk, waktu kami keluar. Tuhan, Kau yang akan memberkati pekerjaan kami. Kau yang akan memberkati bisnis kami. Kau yang akan memberkati studi kami. Engkau yang akan memberkati pelayanan kami. Engkau yang akan memberkati keluarga kami. Sehingga keluarga kami dipenuhi dengan iman, pengharapan, kasih dan kekudusan. Kami akan terus naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Karena Engkaulah Panglima Bala Tentara Surgawi itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita semua yang percaya boleh katakan, amin, 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 amin. God bless you. Have a great Sunday, great fellowship di dalam iCare Anda. God bless.